Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umar Sarifuddin, NIM 1810910111 dari kelas IPSC IAIN Kudus yang akan menyampaikan tentang materi peta. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya Anda memberi like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang peta. Pengertian peta. Menurut International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur ketamakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi. Yang kedua adalah penggolongan peta. Penggolongan peta dibagi menjadi 3. Yang pertama, peta berdasarkan isinya. Yang kedua, jenis peta berdasarkan skala. Yang ketiga, jenis peta berdasarkan tujuannya. Yang selanjutnya adalah fungsi peta. Yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang keempat, membantu peneliti melakukan survei dengan mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Yang selanjutnya, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Yang ketujuh, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Yang selanjutnya adalah komponen-komponen peta. Komponen peta dibagi menjadi 4, yaitu judul peta, skala peta, legenda, dan tanda arah atau tanda orientasi. Yang selanjutnya, simbol dan warna. Macam-macam simbol peta. Macam-macam simbol peta dibagi menjadi 2, simbol peta berdasarkan bentuknya dan simbol peta berdasarkan fungsinya. Simbol peta berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, simbol titik, simbol garis, simbol luasan, dan simbol aliran. Simbol peta berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu simbol daratan, simbol perairan, simbol budaya. Yang selanjutnya adalah sumber dan tahun pembuatan. Peta sumber merupakan kepastian kepada pembaca peta bahwa data dan informasi yang disajikan dalam peta tersebut benar-benar dipercaya atau akurat dan bukan data fiktif atau hasil rekaan. Yang selanjutnya, insert dan indeks. Insert peta merupakan peta yang diperbesar dari bagian belah bumi. Yang selanjutnya, green dan nomor peta. Tujuan green adalah untuk memudahkan penunjukan lembar peta dan untuk memudahkan penunjuk letak sebuah titik di atas lembar peta. Dan selanjutnya, nomor peta. Penomoran peta penting untuk lembar peta dengan jumlah besar dan seluruh lembar peta terangkai dalam satu bagian muka bumi. Yang selanjutnya, sumber atau keterangan riwayat peta. Sumber ditekankan pada pemberian identitas peta, meliputi penyusunan peta, percetakan, sistem proyeksi peta, penyimpangan deklinasi magnetis, tahun pengambilan data, dan tanggal percetakan peta.
Yang selanjutnya elevasi. Elevasi yaitu ketinggian sebuah titik atas muka bumi dari permukaan laut. Yang selanjutnya adalah koordinat peta. Sistem koordinat yang dipakai adalah koordinat geografis. Sumbu yang digunakan adalah garis bujur yang tegak lurus dan garis khatulistiwa dan garis lintang yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan, mengukur seberapa jauh suatu tempat dari meridian. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal di atas permukaan bumi yang sejajar dengan khatulistiwa untuk mengukur seberapa jauh suatu tempat di utara atau selatan khatulistiwa. Yang selanjutnya skala peta. Skala angka atau skala pecahan. Yang pertama, skala ini sering disebut skala numerik, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka. Yang kedua, skala verbal, skala yang dinyatakan dengan kalimat dan kata-kata. Yang ketiga, skala garis atau skala grafik. Yang selanjutnya adalah pembuatan peta. Ada beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta. Yang pertama, menentukan daerah yang akan dipetakan. Yang kedua, membuat peta dasar. Yang ketiga, mencari dan mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, membuat simbol-simbol. Yang kelima, membuat legenda. Yang keenam, melengkapi peta dengan tulisan. Yang selanjutnya adalah tata cara penulisan pada peta. Yang pertama, nama geografis ditulis dengan bahasa dan istilah yang digunakan penduduk setempat. Yang kedua, nama jalan ditulis searah dengan jalan dan ditulis dengan huruf cetak kecil. Yang ketiga, nama kota ditulis dengan 4 cara. Yang selanjutnya adalah memperbesar grid. Buat grid pada peta yang akan diperbesar. Yang kedua, buat grid yang lebih besar dari kertas yang akan digunakan untuk menggambar peta baru. Yang ketiga, memindahkan garis peta sesuai dengan peta dasar ke peta baru. Dan yang keempat, mengubah skala sesuai dengan rencana pembesaran. Yang selanjutnya adalah memperbesar dan memperkecil peta. Yang selanjutnya, proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel dan meridian berbentuk bola ke bidang datar. Yang selanjutnya adalah membaca peta. Yang pertama, isi peta dan tempat yang digambarkan melalui judul. Yang kedua, lokasi daerah. Yang ketiga, arah. Yang keempat, jarak atau luas satu tempat di lapangan. Yang kelima, ketinggian tempat. Yang keenam, kemiringan lereng. Dan yang ketujuh, sumber daya alam. Yang selanjutnya, pengertian peta. Atlas merupakan sebagai suatu kumpulan peta yang disusun sedemikian rupa untuk maksud dan tujuan tertentu. Syarat-syarat atlas meliputi 1. Judul. 2. Kata pengantar yang berisikan isi dan tujuan atlas. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, legenda. Yang kelima, isi. Dan yang keenam, daftar indeks.